Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan belajar mengenai merenungkan firman Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Ada blueprintnya Tuhan, ada aturan mainnya Tuhan di Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ketika kita mengetahui kebenaran, sekali lagi kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi untuk kita dimerdekakan oleh firman Tuhan, kita harus tahu dulu firman tersebut. Kita baca di Mazmur 119, ada beberapa ayat yang akan saya baca. Ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat yang 34, buatlah aku mengerti maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Ayat yang 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sekali lagi saudara, bila tersingkap, maka bila tersingkap firman itu memberi pengertian kepada kita semua, memberi pengertian kepada kita yang bodoh ini, sehingga kita dimerdekakan. Kemudian di Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di Yosua 1 ayat 8 ini ada kata-kata merenungkan firman Tuhan. Merenungkan dalam bahasa aslinya memakai kata haga. Haga artinya adalah merenungkan sambil menggumamkan, sambil memperkatakan. Jadi bukan cuma merenungkan firman, tetapi saudara juga memperkatakan firman tersebut. Roma 10 ayatnya yang ke-8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Lalu bagaimana firman yang kita ketahui tersebut akan memerdekakan kita? Cara kerjanya ada di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi aturan mainnya Tuhan adalah kita mengetahui dahulu kebenaran itu, dan lalu kebenaran itu akan memerdekakan kita. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus seseorang yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak percaya pada Tuhan Yesus, dan ketika dia berdoa kepada Allahnya dan dia mendapat pewahyuan, dia mendapat penglihatan tentang Yesus dan dia bertobat. Jadi ternyata bisa juga di luar aturan main itu Tuhan menyatakan dirinya. Dasarnya apa? Dasarnya ada di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi syarat untuk kita dimerdekakan adalah harus ada roh Allah. Lalu karena hal ini banyak orang mulai terjebak. Mereka berpikir, toh nanti Allah akan datang kepada saya, toh Allah akan menyatakan dirinya dan saya akan dimerdekakan. Kalau Allah menyatakan diri, kalau tidak, bagaimana saudara? Ingat, Allah menyatakan diri itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Jadi bukan karena kemerdekaan itu semata hanya karena Allah hadir. Karena itu kita tidak perlu baca firman Tuhan, kita tinggal tunggu kehadiran Allah, tinggal tunggu Allah menyatakan dirinya kepada kita. Nah, itu dia adalah kesesatan. Itu adalah salah satu tipuan iblis untuk kita tidak membaca firman. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Saya sangat khawatir bahwa nanti satu saat kita tidak menjadi pelaku firman, kita tidak merenungkan firman, kita tidak membaca firman, dan semuanya menjadi terlambat.
Tahukah saudara bahwa Allah sebenarnya mau menyatakan dirinya setiap hari kepada saudara, bahwa Allah mau menyatakan isi hatinya kepada saudara setiap hari, tetapi sering kali kita menolak Allah. Bagaimana cara kita menolak Allah? Yaitu dengan cara kita tidak mau membaca firman-Nya, kita tidak mau merenungkan firman-Nya. Ingat saudara, pernyataan isi hati Allah sudah Allah tulis di Alkitab. Itu seringkali tidak mau kita renungkan, itu seringkali tidak mau kita baca, atau seringkali kita sudah tahu tetapi kita tidak menghidupinya, kita tidak menjadi pelaku firman. Beberapa belas tahun yang lalu saat saya menginjili di satu tempat, sekitar jam 2 atau jam 3 pagi saudara. Jadi saat itu ada beberapa preman-preman yang duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka mabuk-mabukan di situ, mereka minum-minuman, dan saya hampiri, saya beritakan Injil kepada mereka. Tetapi mereka keras hati, dan ada salah satu yang unik. Ada salah satu orang, dia katakan kepada saya, "Bang, tenang aja bang, gak perlu bertobat sekarang. Sekarang kita masih muda, mau menikmati hidup kita. Toh segala sesuatu akan indah pada waktunya," kata Amsal. Padahal itu bukan di Amsal, itu di Pengkhotbah saudara. Tetapi yang saya mau ceritakan apa? Si preman ini, orang ini tahu kebenaran tetapi tidak hidup dalam kebenaran, tahu firman tetapi tidak menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayatnya yang kedua-dua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kemudian kita buka juga, kita baca di Lukas 11 ayat yang ke-52. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Tuhan Yesus membenci para ahli Taurat bukan karena mereka menguasai Taurat, tetapi karena mereka tahu akan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, yang Tuhan Yesus benci adalah ketika kita mengetahui firman tetapi kita tidak hidup dalam firman tersebut. Terkadang karena kita tahu firman, kita menggunakan firman tersebut, ayat tersebut sebagai satu pembenaran, bukan kebenaran. Ada jenis-jenis orang yang saya kenal, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saat hari Minggu mereka bisa ada di mimbar, mereka melayani dengan luar biasa. Mereka terlihat sangat saleh, hidup rohani mereka terlihat luar biasa. Tetapi di hari-hari lain di luar minggu, ada beberapa yang mereka jatuh ke dalam dosa perzinahan, ada yang biasa kepelacuran. Mereka tetap hidup seperti itu saudara. Bahkan ada juga kasus-kasus di mana pendeta jatuh ke dalam dosa-dosa tertentu. Jadi mereka memanipulasi firman, mereka memutarbalikkan firman, dan akhirnya mereka jauh dari kemerdekaan itu. Mereka memanipulasi firman dan menjadikan ayat-ayat firman Tuhan tersebut menjadi suatu alat pembenaran dan bukan kebenaran. Karena itu saudara, saya ajak untuk saudara untuk kita menjadi pelaku firman, merenungkan firman itu setiap saat, membaca firman setiap hari. Dan ketika kita menjadi pelaku firman, kita merenungkan firman, kita akan mengalami kemerdekaan, kita akan mengalami satu pemulihan, kita akan mengalami sesuatu hal yang baru, kita akan mengalami sukacita, dan kita akan dibebaskan. Karena itu selamat dibebaskan, selamat dimerdekakan, selamat on fire, selamat mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Tuhan memberkati.